dan bersyukur, membaca merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mengikuti peribadatan. Pada saat ini, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 100. Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sekali lagi, Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita semua bunyi firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di kami Bunga Bakung Tep, yang sedang mendengarkan ibadah ini, bahkan melihat ibadah ini melalui live streaming. Tuhan yang sudah memilih kita, bukan kita yang memilih dia, tapi Tuhan yang memilih kita menjadi umatnya. Kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15. Tujuan Tuhan untuk memilih kita menjadi umatnya, yaitu supaya pertama kita datang beribadah kepada Tuhan. Yaitu pertama supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu dengan sukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan menghendaki setiap umatnya datang beribadah kepadanya dengan sukacita. Menghadap kepadanya dengan sorak-sorai. Sukacita dan sorak-sorai. Saudara, Tuhan itu maha kuasa dan sangat berkuasa. Tetapi dia tidak dapat memuji dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia menjadikan umat-umat Tuhan, kita semua, agar supaya beribadah dan memuji dia dengan sukacita dan bersorak-sorai. Ketika kita datang dengan sukacita kepada Tuhan, dengan bersorak-sorai, dalam Nehemia pasal 8 ayat 20 berkata, sukacita karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Jadi kalau kita datang dengan sukacita karena Tuhan, maka itu merupakan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-20 bagian B. Ketika Tuhan melihat sukacita kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berkata itu adalah perlindungan bagi kita. Karena ada kuasa Tuhan dalam kesukacitaan kita. Sehingga Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Penting sukacita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan yang berikut dikatakan, bersorak-sorailah di hadapan Tuhan. Ketika kita bersorak-sorai kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Ketika
Tuhan disenangkan, maka puji-pujian kita, sorak-sorai kita ada kuasa. Hanya dengan bersorak-sorai, bangsa Israel merobohkan yang namanya tembok Yeriko. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan bersorak-sorai memuji Tuhan, tembok Yeriko dirobohkan. Bukan dengan peralatan yang canggih, bukan dengan tangan, tetapi hanya dengan sorak-sorai, tembok Yeriko dirobohkan. Pentingnya ada sorak-sorai umat Tuhan kepada Tuhan sendiri. Hanya dengan sorak-sorai, hanya dengan memuji Tuhan, penjara terbongkar ketika Paulus dan Silas dipenjarakan di kota Filipi. Mereka dipenjarakan, dijaga dengan ketat. Tetapi Alkitab mencatat, hanya dengan sorak-sorai, ketika mereka memuji Allah, yang didengar oleh semua tahanan dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Paulus dan Silas hanya memuji Tuhan, bersorak kepada Tuhan, dan dikatakan didengar oleh para tahanan yang lain. Dan saat itu juga pintu-pintu penjara terangkat, terbuka hanya dengan sorak-sorai. Pentingnya umat-umat Tuhan bersorak-sorai kepada Tuhan. Bukan hanya di waktu kita beribadah. Ada sukacita, ada sorak-sorai. Bukan hanya di waktu peribadatan, tetapi menjadi gaya hidup bagi setiap orang-orang Kristen untuk selalu ada sukacita dan bersorak-sorak kepada Tuhan. Dengan masa sekarang yang membatasi kita, ruang gerak kita untuk beribadah kepada Tuhan di rumah gereja, tetapi tidak akan dapat membatasi kita beribadah kepada Tuhan secara keluarga, secara pribadi. Setiap saat. Dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20 berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Itu berbicara bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Sesuatu dalam dunia ini tidak dapat membatasi kita dengan Tuhan. Mara bahaya, apapun juga tidak dapat membatasi kita dengan Tuhan. Tidak dapat membatasi kasih Tuhan kepada kita. Penting beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan bersorak-sorai. Ayat 3 dalam Mazmur pasal 100 berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita harus mengetahui bahwa kehidupan kita adalah milik daripada Tuhan, dan kita ini sudah menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Punya dialah kita. Kita adalah kepunyaan Allah. Dibentuk oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 43 berkata, umat yang dibentuk olehnya untuk Tuhan akan memasyurkan nama Allah. Umat yang dia bentuk untuk dia, untuk Tuhan, akan memasyurkan nama Tuhan. Dan selanjutnya berkata, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kalau kita adalah umat Tuhan dan gembala kita, gembala yang agung adalah Tuhan, maka berarti kita ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kita ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kita ada di dalam pagarnya Tuhan. Kita ada di dalam kandangnya Tuhan. Punya dialah kita, umat gembalanya. Kita ada di kandangnya Tuhan. Kalau kita ada di dalam kandangnya Tuhan, tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang dapat membuat kita susah dan menderita. Tidak ada yang akan dapat merampas kita, membinasakan kita. Siapa yang membinasakan kita? Adalah iblis. Karena kita ada di dalam kandangnya Tuhan, umat gembalanya, umat kepunyanya. Berarti dia yang menjaga. Kalau dia yang menjaga, dia akan memelihara kita.
Kalau Dia memelihara kita, Dia akan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita. Terlebih kebutuhan rohani kita. Dikala kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan bersorak-sorai, karena kita adalah umat kepunyaannya, maka kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ada ucapan syukur. Persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan mempersembahkan syukur kepadanya. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Kata Paulus, ketika kita bersyukur dalam segala hal, bersukacita kepada Tuhan, dan selalu berdoa, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan, kata Alkitab. Yang akan membuat kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan akan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku, sehingga aku memuliakan engkau. Kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, itu sangat luar biasa. Lebih baik berharga di mata Tuhan daripada berharga di mata manusia. Berharga di mata manusia hanya sekejap, tidak untuk selama-lamanya. Tetapi berharga di mata Tuhan, itu akan kekal. Kalau kehidupan kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan bersorak-sorai, dan kita merasakan bahwa Tuhan adalah milik kita dan kita adalah milik Tuhan. Sehingga Yesus berkata, jikalau aku dalam engkau, yaitu firmanku diam dalam engkau, dan engkau ada dalamku, maka apa yang kita minta akan diberikan. Kita akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus itu baik. Kasih setianya, kasih setia Tuhan kepada kita tetap selama-lamanya, turun-temurun, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Mereka yang akan menguasai bumi. Kehidupan yang diberkati di dalam segala hal. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat kita renungkan. Dan saya percaya, dikala jemaat Tuhan, ya hari kami Bunga Bakuntep, mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka pasti akan diberkati dalam segala hal. Ada perlindungan Tuhan, ada kemenangan daripada Tuhan, dan berkat-berkat ilahi menjadi bagian bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.